Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala wal ma'siyatu bikullil badani. Utai maksiat kelawan sekabehane badan. Dalam minggu-minggu yang lalu setiap malam Selasa menerangkan tentang beberapa maksiatnya anggota tubuh. Ada maksiatnya farji, ada maksiatnya kaki, ada maksiatnya tangan, ada maksiatnya telinga dan lain sebagainya. Sekarang menerangkan tentang maksiatnya seluruh badan, seluruh tubuh manusia. Wal maksiatu tai maksiat bikulil badani kelawan sekabehane badan. Kal ukuki iku kaya wani utawa nglarakaken lil walidaini maring wong tuwa loro. Wal firari lan mlayu minaz zakhfi saking barisan rukete perang. Wahuma utawi ukuk lan firor minal kabairi iku saking dosa-dosa gedhe wa ghairi dzalik lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Minal ma'asi saking pira-pira maksiat. Mislu irkha'i dzaili saubi upamane nglembrehake serampatane jarik wa qati'atir rahmi lan medhot sanak sedulur wa dzulmin nasilan nganiaya menungso. Ini kalau bahasa Jawanya atau makna kitabnya, supaya semuanya tahu dan ngerti, maka kita terjemahkan dan kita translate dengan bahasa Indonesia. Maksiatnya farji kemarin sudah, sebagaimana zina, ya. Kemudian ambil kesenangan dari farji kita, akhirnya mengeluarkan sperma, entah itu dengan cara kita senggol, kita gerak-gerakan atau bagaimanapun juga, itu termasuk maksiatnya farji. Kemudian maksiatnya kaki sudah diperumpamakan kita berjalan di atas muka bumi ini menuju ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat mungkarot, itu juga termasuk bagian daripada maksiatnya kaki. Nah, kemudian yang sekarang ini maksiatnya seluruh tubuh. Di antaranya contoh menyakiti hati kedua orang tua kita. Ya, kita punya salah dari kedua orang tua kita. Ada sesuatu yang tidak dicintai, yang tidak disukai oleh kedua orang tua kita, dan sesuatu tersebut yang tidak melanggar daripada syariat agama. Ini kadang-kalanya kita tidak sadar, ya, kita hormat kepada orang lain, takdim kepada orang lain, tapi kadang-kalanya kita kepada orang tua kita kadang tidak terlalu menggubris, ya. Kalau orang lain minta sumbangan, gampang kita kasih 500, 1 juta. Tapi kalau orang tua kita minta kiriman, nantilah Bu, nantilah Pak, kami lagi begini, gitu Pak Puji ya. Betul seperti itu enggak? Oh enggak.
Mudah-mudahan enggak, betul ya kan. Ini juga ilmu untuk kita semua orang-orang yang belajar toreko. Jadi harus mau mengutamakan orang tua dan jangan sekali-kali membuat sakit hati terhadap orang tua. Ini persoalan yang dulu pernah saya alamin terhadap kedua orang tua kita juga seperti itu, Pak. Sehingga saya dekat dengan para kiai, ulama-ulama besar di saat itu juga saya pernah mengalami kasus yang bersangkutan dengan kedua orang tua kita. Jadi antara beberapa kiai, ulama-ulama khos, termasuk di saat itu ada Waliullah Mbah Abdullah Salam, ada Kiai Nafi Abdillah, putra daripada Waliullah Mbah Abdullah Salam, ada Kiai Muradi, guru kita, kemudian ada Kiai Haji Abdul Basir Bareng di saat itu, kemudian ada Kiai Haji Badruddin Al-Hafidh ya, di saat itu, dan yang terakhir itu Kiai Haji Adib Anas Nur Kendal. Itu yang terakhir dulu saya berjumpa dengan beliau. Itu tentang persoalan kami dengan kedua orang tua ya, sehingga hal itu banyak keputusan-keputusan daripada seorang kiai-kiai itu sehebat apapun kita ya, sealim apapun kita, sesukses apapun kita, jangan sampai berani dengan kedua orang tua kita. Itu makanya kata Rasulullah beliau bersabda, ridallahi fi ridal walidain, suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho daripada kedua orang tua kita, dan murkanya Allah itu juga tergantung murka daripada kedua orang tua kita. Maka kita bisa berlawanan arah atau menentang secara halus dari keinginan orang tua kita selagi keinginan tersebut tidak sesuai dengan hukum syariat agama. Selagi keinginan orang tua kita itu tidak melanggar daripada norma-norma agama, maka kita wajib mengikuti atau sami'na wa ata'na. Gitu loh, Pak. Banyak di antara hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang baiki terhadap orang tua kita atau birrul walidain terhadap orang tua kita. Maka menentang dan tidak mengikuti nasihat-nasihat ataupun petunjuk-petunjuk yang baik daripada kedua orang tua kita, itu juga termasuk bagian daripada maksiatnya badan. Termasuk kita zalim terhadap istri kita, zalim terhadap anak-anak kita, zalim terhadap keluarga kita, zalim terhadap saudara kita, zalim terhadap sesama manusia. Itu juga termasuk daripada bagian maksiatnya badan, ya, maksiatnya badan. Sehingga di sini banyak keterangan-keterangan yang menerangkan tentang maksiatnya badan, ya, termasuk dolim terhadap manusia, termasuk memutuskan hubungan silaturahim antar saudara, antar tetangga, antar saudara atau antar keluarga. Ya, kita kadang-kalanya punya keluarga, punya kakak beradik atau saudara-saudara kita mungkin senasab atau sekandung atau sepupu. Kadang ada yang tidak sama dengan prinsip kita, ada yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sama dengan kemauan kita. Tapi gara-gara hal itu kita ngambil keputusan tidak mau berhubungan lagi. Ya. Bahasa kiai-kiai sepuh di kampung dulu, zaman akhir besok itu saudara jadi musuh, ya kan? Orang lain jadi saudara. Kan banyak ini kejadian yang ada di Batam itu, Pak. Misalnya saya sama Pak Agus, ini kan nggak ada saudara sepupu, sekandung,
Ya, mungkin ya saudara seagama lah dari keturunan Nabiullah Adam kan gitu. Tapi justru baiknya sama saya luar biasa. Karena cocok pendapatnya benar bagi dia. Ya, keinginannya juga sama. Tapi ada kalanya kita punya adik, kita punya abang, atau bahkan kita punya orang tua yang tidak cocok dengan pemikiran kita. Kadang-kalanya malah nentang, oh itu di kampung pak, itu kalau Jawa iyalah bu, tapi ini Batam. Akhirnya menjadikan sebuah perdebatan. Gara-gara perdebatan itu kita ngambil keputusan sudah tidak mau lagi berhubungan dengan mereka. Artinya memutuskan silaturahim. Nah, hal yang sedemikian itu juga termasuk maksiatnya badan. Maka lagi-lagi juga saya sampaikan, tuntunan di dalam Torekoh kita ini tidak menuntun hal yang semacam itu. Sehingga kalau kita ngaji di dalam kitab hikam itu, Torekoh itu harus, orang yang belajar Torekoh itu harus berusaha untuk bagaimana tidak mendolimin orang, menyakitin orang, memusuhin orang. Malah pepatahnya itu seperti ini, lebih baik kamu didolimin orang daripada mendolimin orang lain. Lebih baik kamu dihina orang lain daripada kamu menghina orang lain. Gampang apa susah Pak Puji? Ya, gampang apa susah? Gampang susah gitu loh. Jadi dua-duanya ke Jawa semua. Atau susah gampang ya udah. Ini kadang-kalanya boro-boro sama keluarga, sama jamaah sendiri, yang berkali-kali saya sampaikan di dalam jamaah Torekoh itu jangan gara-gara satu persoalan, satu masalah jadi firaq, jadi berpecah belah. Isu-isu yang miring kita ambil, isu-isu yang tidak benar kita ambil, persoalan-persoalan yang kadang tidak jelas kita ikutin, sehingga hal tersebut akan menjadikan firaq, berpecah belah. Itu bukan tuntunan Torekoh Pak. Itu bukan tuntunan Torekoh. Maka seenak-enaknya kita belajar itu mempelajari ilmu Torekoh. Enak. Kenapa enak? Ya. Karena di situ diajarkan kita agar mempunyai sebuah rasa yang merasa diri kita banyak dosa. Merasa diri kita banyak salah, merasa diri kita banyak zalim, ya sampai hari-hari berdoa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu karena merasa kita zalim. Hari-hari kita beristighfar karena kita merasa berdosa. Merasa kita dhaif. Itu ajaran daripada Torekoh. Kita merasa lemah, walaupun banyak duit, banyak harta benda, punya kedudukan di kantor itu tinggi, punya jabatan yang luar biasa, tapi itu tidak mengganggu kita. Kita masih merasa dhaif, masih merasa lemah, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Sadar bahwa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seorang manusia tidak punya kekuatan apa-apa tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya kekuatan apa-apa. Jangan gara-gara obat kita punya keyakinan bahwa itu menyembuhkan. Jangan gara-gara nasi kita punya keyakinan bahwa itu menguatkan. Salah kamu gak mau berobat, pantesan kamu sakit. Ya. Salah kamu karena kamu gak mau makan, pantesan kamu lapar. Keyakinan kita bahwa yang menyembuhkan, yang memberikan kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dalam tubuh kita merasa kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, itu juga bagian daripada maksiatnya badan. Dolim terhadap istri kita
Itu juga termasuk maksiatnya badan. Bahkan di sini sampai dinas oleh Kanjeng Nabi, ya, seorang suami yang ketaatannya terhadap istri melebihi ketaatan daripada orang tuanya, maka orang tersebut diseret oleh Allah besok di akhirat masuk ke dalam neraka. Makanya kalau sudah masuk toreko jangan sutri, Pak. Apa itu sutri? Suami takut istri. Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Suami takut istri. Kalau sama istrinya tuh kemana saja permintaannya itu akan diturutin. Coba kalau orang tuanya. Ibu misalnya, ibu ngajak jalan-jalan, ya. Kemudian istri lagi sibuk. Ini kadang-kadang kita tidak sadar kalau diuji oleh Allah. Wah, istri malah ngajak kerja. Ayo, kira-kira nurutin ibu jalan-jalan apa istri kerja? Mesti istri kerja. Nah, kata Kanjeng Nabi, seorang suami yang ketaatan terhadap istri dan anaknya melebihi ketaatan daripada kedua orang tuanya, itu akan diseret oleh Allah di akhirat besok masuk ke dalam neraka. Yo, coba kita pikir, Pak. Kita evaluasi, Pak Rekan, coba. Ya, berat mana kita istri sama orang tua? Berat mana istri sama anak dengan orang tua? Yo. Udah kita belak-belakan saja. Ini yang membuat kita bahwa selama ini kita merasa banyak dosa, banyak salah. Dosa terhadap Allah, salah terhadap manusia. Zalim terhadap manusia. Baik itu istri, anak, orang tua, keluarga, dan sebagainya. Nah, inilah kalau prinsip tadi yang pepatah oleh orang-orang kuno dulu kita amalkan, kita kerjakan, lebih baik kita didolimin orang daripada kita mendolimin orang. Lebih baik kita dihina orang daripada kita menghina orang. Lebih baik kita dicaci maki orang daripada kita mencaci maki orang. Maka kalau itu ada di dalam diri kita, wah enak hidup itu, Pak. Yuk, Pak Witono ini yang disebut Pak Raden itu sampai sukses seperti ini, itu bukan karena semata-mata usahanya, doanya, atau bantuan kiainya, tidak semata-mata itu. Yang paling utama adalah perjuangan daripada kedua orang tua kita. Hari ini kita sama-sama sudah merasakan sebagai orang tua keluh kesah kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, betul gak, Pak? Ya kan? Tapi kita nggak sadar bahwa selama ini orang tua kita itu masih keluh kesah sama kita loh, Pak. Setiap hari berdoa untuk kita. Ya Allah, mudah-mudahan anakku di Batam begini. Ya Allah, anak dan cucuku dan lain sebagainya. Masih terus. Tapi ketika kita sudah punya istri dan punya anak, kita terfokus tentang istri kita. Ya Allah, mudah-mudahan istriku dan anak-anakku. Ya kan? Untuk orang tua kita enggak ada. Makanya kan di dalam ajaran kita itu selalu diajarkan untuk selalu mendoakan kepada kedua orang tua kita. Rabbighfirli ya wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sering diamalkan enggak, Pak Imat? Sering diamalkan enggak doa itu? Hafal enggak? Yang hafal tuh anak-anak TPA. Doa untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, gitu kan? Tapi kita yang orang tua kan enggak hafal. Ada yang hafal seolah-olah itu hanya semata-mata untuk anak-anak TPA. Karena itu doa untuk orang tua kita. Tapi selama ini kita tidak mengamalkan. Nah, doa saja sudah lokek kita, Pak, apalagi duit. Contoh misalnya yang masih punya orang tua di Jawa, ya, apalagi yang kerja perusahaan, kerja di PT, pas kebetulan telepon sama ibunya ataupun bapaknya di kampung, Le, kangen sekali aku sama kamu, Le, sekali-kali pulang lah, Le. Ini kebetulan aku lagi ada acara, ya.
Pulang apa kerja? Waduh Pak, belum ada libur nih Pak. Kami nggak dapat cuti. Berat bosnya apa? Berat orang tuanya? Ini kelihatannya pada diem ini kermasanin semua kayaknya. Yang punya bos, yang nggak punya bos maksudnya juga sama aja karena kerja bangunan kan ada bosnya juga. Wah nggak enak ini tanggal sekian harus selesai ini Bu. Kapan-kapan lah Bu. Nggak berani nyari utang-utangan untuk pulang kampung tuh nggak berani lagi. Wah aku kemarin masih punya tanggungan utang nih Bu. Nggak berani lah. Nanti aja lah Bu ya, setahun lagi lah ya, atau lebaran nantilah. Nah, dulu aku pernah ingat itu yang mengajarkan Pak Witono sama Pak Agus waktu awal-awalnya kenal sama kita. Oh, jangan segan-segan untuk mencari hutang demi kedua orang tua kita. Percayalah, yakinlah itu. Berapa aja hutang bapak itu. Pulang kampung, sungkem sama orang tua. Saya tunggu nanti setahun setelah itu hutang bapak kira-kira bermasalah enggak? Asal di dalam hati kita betul-betul punya sebuah keyakinan, ketauhidan yang sangat kuat. Kita harus mikir Pak, sampai setua ini seolah-olah nggak ada kiprah daripada orang tua kita. Sampai orang tua kita simpirkan secara halusnya. Saya sendiri sering diajarkan oleh kiai dan kadang juga di malam hari ketika kita munajat, ketika kita tawajuh, itu selalu ingat, ya. Selalu ingat bahwa seolah-olah punya kekuatan sehingga kita itu mahabbah, kecintaan kita terhadap istri kita, kecintaan kita terhadap anak-anak kita itu sampai nomor 1 Pak. Boro-boro ke orang tua kita, Allah aja kadang diingkari, ya kan? Perintah Allah aja kadang ditinggalkan demi melaksanakan dan menjalankan perintah istri. Betul apa betul? Yang paling enak kan Jordan karena belum punya istri. Gara-gara keterangannya ini Jordan takut mau menikah. Karena nanti takut cintanya terbagi. Yang selama ini sayangnya sama ibunya luar biasa. Kalau sakit sedikit itu dipijitin ibunya sembuh dia Pak. Ini sering cerita sama saya dalam hati saya. Tengok aja nanti kamu lihat kalau sudah punya istri. Betul Pak, betul Pak. Nah termasuk inilah maksiatnya badan yang ada dalam diri kita itu seperti itu. Ya, ingkar daripada orang tua, ya. Dolim terhadap sesama manusia, juga menentang dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk maksiatnya badan. Masih banyak keterangan-keterangan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya dan kita bisa mengambil hikmahnya sehingga bisa kita amalkan kebaikan-kebaikan ini untuk mengurangi daripada maksiat-maksiatnya badan kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ada berkahnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.